Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Suprihati Sri Lestari, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 periode 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Sumatera Utara dengan nomor induk mahasiswa 7125059111350. Pada hari ini, Selasa, tanggal 11 November 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMK Kesehatan Bina Marta Martapura pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 12 dengan materi Berpancasila dalam Keseharian di Masyarakat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Sehat semua? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita akan melakukan berdoa. Untuk ketua kelas, silakan Mas Nanda. Kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran kita membaca doa seperti ini. Doa dimulai. Sudah selesai. Oke, alhamdulillah ya. Semoga pembelajaran pada hari ini, karena kita sudah mengawali dengan doa, materi yang Ibu ajarkan nanti kalian bisa paham. Ya, oke. Seterusnya Ibu akan absen dulu ya. Kelas farmasi. Aini Azkia, Andini, Alfa Azhara, Auliananda, Bimo Dwitama, Carisa, Sutayu, Sarel, Suci Lestari, Vanessa, Oke. Jadi dari 21 yang masuk karena sakit. Dan di pertemuan selanjutnya Mbak Sakila bisa ikut bersama kita untuk belajar. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran di hari ini. Ya. Yang pertama, nanti kalian akan melakukan diskusi ya, diskusi kelompok. Jadi melalui diskusi kelompok nanti, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat dengan benar. Jadi nanti kalian berdiskusi mendapatkan kasus. Kalian identifikasi itu masuk ke sila beberapa. Ya. Yang kedua, setelah menyimak studi kasus tersebut, peserta didik mampu menganalisis implikasi pengamalan atau pelanggaran nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Nah, setelah kalian amati studi kasus tersebut, kalian cermati, kalian analisis. Itu termasuk pelanggaran atau penerapan dari sila-sila tersebut. Nah, yang terakhir itu ada dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan role playing, peserta didik dapat mengemukakan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari kasus tersebut kalian identifikasi, kalian analisis, kemudian kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Ada? Nah,
sebelum ekstrim Ibu ada satu video di mana nanti video ini kalian cermati dan berikan tanggapannya. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal sama kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Ngapain gerbang itu? Buka gerbangnya. Sini, kalian semua, Udin, Ari, mendekat ke Ustaz Musti. Kenapa gerbang ini? Mereka bukan muslim, Ustaz. Begini, Islam yang mengajarkan kita untuk mengikuti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus mampu, urusan agama mampu. Bagimu agamamu, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti maju kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir di halaman masjid dia tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustaz? Tentu, tapi apakah lebih jelas? Jelas, Ustaz. Jadi, sudah dilihat tadi videonya? Sudah. Apa yang kalian pikirkan atau yang kalian rasakan setelah melihat video tadi? Siapa yang mau berargumen? Apa yang kalian pikirkan? Apa mau menanggapi tentang video tadi? Siapa? Boleh, Suci? Setelah saya amati pada video singkat tersebut, pada tokoh Adi sama Ari, awalnya mereka melakukan intoleransi, tapi setelah diceramai oleh ustaznya, akhirnya mereka sadar dan melakukan toleransi. Oke, baik. Apa itu? Jadi menurut Mbak Suci tadi, Adi ya, seorang Adi itu awalnya intoleransi ya. Kaum muslim tidak boleh masuk masjid, ya, pokoknya harus ditutup gerbangnya. Tapi setelah mendapatkan masukan dari Pak Ustadz, alhamdulillah Mas Adi bisa bertoleransi. Ada yang lain? Ada yang lain? Siapa? Cukup? Cuma Mbak Suci? Ya, sudah paham semua berarti ya? Ya. Bisa terima ya? Oke, kalau sudah bisa terima, Ibu akan melakukan activity biar kalian lebih semangat lagi, lebih termotivasi ya untuk hari ini belajar. Nanti kalau Ibu bilang sila 1, kalian tepuk sekali. Ya. Kalau Ibu bilang 2, itu tepuk 2 kali. Kalau 3 tepuk 2 kali sama tepuk meja sekali. Yang nomor 4, sila 4, tepuk 2 kali, tepuk meja 2
Hindu mungkin ya, karena kita di sekolah ini banyak, bukan hanya Kristen, Protestan, bukan hanya Islam, bukan hanya Hindu. Ada lagi siapa? Bu? Buddha. Itu kenapa disampaikan kenapa religius? Sila kedua kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sesama manusia itu harus saling tolong. Kita tidak boleh melihat itu siapa, melihat itu anak siapa, itu anak kades kah, anak tentara kah, anak polisi kah. Kalau dia membutuhkan bantuan, berarti kita juga harus wajib membantu. Namanya kemanusiaan. Kalau kita belum menerapkan itu, berarti sila kedua di dalam diri kita belum berhasil. Penerapan sila kedua di dalam diri kita belum berhasil. Yang ketiga, nasionalisme. Jiwa nasionalisme. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Di Indonesia, bahkan di ruang lingkup kecil aja lah ya, di sekolah kita itu bukan hanya orang Jawa, bukan hanya orang Islam, ya, bukan hanya orang Komering, ya, kita banyak suku, banyak ras, ya, kita harus bersatu, maka akan tumbuhlah rasa nasionalisme. Yang sebelum dilaksanakan, adakah rapat OSIS? Ada. Itu kalian berarti sudah menerapkan sila kesetaraan. Dalam hal ini permusyawaratan, apa namanya, kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir adalah keadilan. Keadilan sosial garis bawah. Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sama halnya dengan yang nomor 2 tadi, itu banyak suku, ras, agama, budaya, semua sama. Ya. Dalam hal politik, ekonomi, perlindungan, kalau ada yang salah, baik itu anak pejabat atau anak petani atau anaknya tukang sayur, kalau dia mempunyai kesalahan, misalkan mencuri, maka hukumannya harus sama. Ibu akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok. Kalian kan berjumlah 20. Maka satu kelompok isinya 5 orang. Jadi nanti setiap kelompok tentukan ketua kelompoknya. Tentukan ketua kelompok, nanti diskusi tentang kasus yang akan ibu berikan kepada kalian. Kita tolong untuk satu kelompoknya ketua kelas wajib berikan. Satu kelompok untuk untuk memilih nanti kalian dapat kasus berapa. Oke, coba buka untuk Mas Nanda dapat kasus berapa? Dapat kasus 1. Kelompok 1. Kelompok 2 dapat kasus 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, baik, silakan kembali ke tempat duduk. Jadi di sini Ibu sudah buat studi kasus yang harus kalian
masuk ke sila keberapa. Oke? Setelah itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ada beberapa soal nanti ada di LKPD yang akan Ibu bagikan. Kalian diskusikan, setelah itu kalian presentasikan ke depan. Ya. Saat presentasi, nanti kelompok lain akan menanggapi atau akan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang maju. Paham ya? Paham. Oke. Kenapa kalian bisa menyimpulkan ini masuk sila kasus itu kalian kenapa itu masuk ke sila berapa? Cirinya apa? Ya.
kami mendapatkan? Kasus yang kami dapat, seorang anak menjadi korban perundungan bullying karena fisiknya berbeda dan berasal dari keluarga sederhana. Ini termasuk dalam sila kedua. Dalam materi ini, kami memiliki tugas diskusi apakah kehidupan masyarakat di sekitar kami telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan menurut kami, ya sudah. Untuk tugas kedua, ciri dan karakteristik yang ada dalam kasus. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Menurut kami, mengakui persamaan derajat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap saling mencintai, adil dan beradab dalam hubungan sosial, menentang segala bentuk perundungan. Untuk soal yang ketiga, bagaimana solusi penerapan Pancasila dalam kasus di atas, yaitu kasus bullying. Jawabannya, sekolah membuat program anti bullying yang jelas dan tegas. Kedua, konseling untuk korban dan pelaku. Dan ketiga, mengajak siswa kegiatan gotong royong. Yang keempat, apa saja tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila di era modern saat ini, serta penjelasannya? Jawabannya, kasus bullying, kekerasan, dan diskriminasi masih sering terjadi. Perbedaan status ekonomi kadang membuat orang tidak diperlakukan adil. Sikap empati makin berkurang karena orang terlalu fokus pada diri sendiri. Soal yang kelima, tuliskan rangkuman hasil diskusi kelompok kalian mengenai pentingnya penerapan nilai Pancasila dalam hidup. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Dan sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi kelompok yang ingin bertanya. Oke, dari kelompok 2 itu sudah memaparkan dari kasus yang mereka dapat dan sudah menjelaskan kasus itu masuk ke dalam sila kedua. Nah, sekarang dari kelompok lain ada nggak yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Silakan. Silakan. Bisakah kalian memberi contoh terkait program ini?
organisasi, baiknya kita mengadakan musyawarah agar mencapai mufakat. Ya, mufakat itu adalah hasil yang disetujui oleh seluruh kelompok. Tuh, paham ya? Paham. Jadi kesimpulan pada hari ini materi kita mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tapi kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, setelah Ibu minta tolong itu ada refleksi ya. Kita evaluasi pada hari ini. Silakan ditulis apa yang kalian pahami tentang materi hari ini. Apakah ada yang kurang jelas atau masih bingung atau memang sudah memahami semua? Boleh dituliskan nanti. Oke. Dan bagaimana cara mengatasinya sesuai dengan penerapan Pancasila.